Bagi saya yang namanya kendala atau kegagalan itu suatu guru yang baik. Kalau kita nggak pernah jatuh, bagaimana mau bangun gitu loh. Kalau nggak ada masalah, kita nggak maju. Kalau perlu kita cari masalah, supaya kita ada objek buat inovasi, memacu kita untuk kreatif. Nah, dari hasil katakanlah sampai sekali panen itu kita 500 juta, terus dibagi 4 ya kurang lebih per bulannya kita ngelola keuangan bisa sekitar 100-an juta. Dengan sistem bioflok ini hasilnya 3 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Didik Heriantoro. Saya sebagai usaha dengan kelompok tani Mina Athena yang beralamat di Desa Bojong, Dusun Kojor, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Ini perikanan budidaya, jadi perikanan pembesaran dengan sistem bioflok. Jenis ikannya 80% kita pembesaran ikan nila. Kolam total itu ada 60 kolam dengan diameter 4. Kita melihat di sini daerah yang airnya itu sangat banyak melimpah. Bahkan pada musim kemarau seperti ini aja air mengalir tanpa henti ya. Petani kita itu masih dengan cara konvensional. Keluhannya itu rata-rata pakan yang mahal, kadang mati karena perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, makanya kita coba dengan dibina oleh Kementerian KKP dan Dinas, dan kita mendapat bantuan, kita coba sistem dengan bioflok. Yang nama bioflok ini adalah sistem perikanan dengan teknologi mengolah air ya, yang sesuai untuk pemeliharaan ikan. Dari kotoran ikan, mikroorganisme yang ada, itu menjadi flok kemudian dimakan oleh ikan sendiri ya. Dengan cara kita kasih probiotik, kita kasih molase, suhunya kita jaga, pH-nya kita jaga, dan kadar oksigennya pun kita jaga, termasuk mixingnya supaya terjadi flokulasi tadi. Kalau modal untuk bioflok menurut saya besar kecil itu kan relatif, kita lihat hasilnya Mas. Kalau awal memang iya dengan diameter 4 ini kurang lebih modal itu bisa sekitar 4-5 juta. Mungkin ditambah mesin dan lain-lain sampai 7 juta. Cuma hasilnya kalau tingkat kepadatan ikan ini itu kita bisa sampai 1.500 ekor ikan. Dengan diameter 4 ini isi sekilo 4, jadi 1.500 dibagi 4 ya sekitar 3,5 kintal ya. Tapi kalau di cara konvensional, tebar padatnya tuh paling tidak 1/4-nya dari sistem bioflok. Mereka nggak bisa terlalu padat ya. Nah, itu salah satu kelebihannya. Kelebihan yang lain itu pakannya lebih hemat sampai 30%. Karena tadi makan flok-flok tadi, makanan alami yang dihasilkan dari flokulasi yang terjadi dari bakteri dan probiotik. Nah, air itu sangat penting, jadi komponen utama, ditambah peralatan pendukung seperti aerator, sehingga menghasilkan oksigennya, kadar oksigen terlalunya juga bagus, sehingga tumbuh kembangnya flok tadi bisa tercapai maksimal. Jadi ikan makan hasil flokulasi yang sudah flok, yang sudah terbentuk tadi Mas. Justru hasil bioflok itu bagus. Kalau di kolam seperti ini, air yang masuk terukur. Air asalnya dari mana? Bisa dari air tanah kita atau dari sungai. Kita endapkan dulu, kita sterilisasi. Setelah sterilisasi kita kasih probiotik, terus kemudian kita tambah molase untuk membangkitkan bakteri positifnya tadi. Terus maintenance-nya pun kita juga nggak sembarang pakai obat-obatan yang dijual. Kita harus yang sudah bersertifikat dari Dinas atau Kementerian KKP. Nah, jadi hasil atau daging ikannya pun jelas terukur. Tapi kalau kolam konvensional misalnya, airnya dari sungai. Sungai sekarang banyak pencemaran deterjen dari orang mandi, banyak pencemaran pestisida. Ikan yang dimakan pun juga tidak-tidaknya walau sedikit banyak ada tercemar dari limbah-limbah rumah tangga yang dialirkan ke sawah maupun ke kolam. Air bioflok ini kalau sudah jadi, itu justru nggak boleh diganti Mas. Ini air yang susah kita dapatkan ya. Pembentukannya bisa proses itu paling tidak bisa paling cepat seminggu ya. Kalau sudah jadi, nanti warna sudah kuning kemerahan, nah itu sudah jadi. Nah itu sangat bagus sekali untuk ikan. Bahkan untuk pupuk tanaman pun cepat subur. Jadi ini semacam makanan alami atau organik dengan sistem bioflok ini kan efisiensinya tinggi. Pakan bisa hemat 30%, cara panennya tidak butuh tenaga, dan bobot ikannya pun juga lebih besar. Nah, ujung-ujungnya kalau kita kalkulasi, balik modalnya itu cukup cepat. Kurang lebih 2 kali panen bisa sudah balik modal. Artinya sebenarnya lebih murah ya. Kalau kita lihat hasil akhir ya, yang sudah berjalan kita panen itu kurang lebih 3,5 bulan sampai 4 bulan. Ikan yang kita tanam misalnya di Januari, pertengahan Maret itu kita sudah panen atau bulan April. Salah satu
untuk solusi penjualan ya. Sebenarnya kalau saya lihat yang real di lapangan, kita tuh serapan ikan itu sebenarnya masih kurang. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu lubang-lubang mana. Kita harus berinovasi. Contohnya ya, kalau kita jual ke bakul sekilo kadang-kadang dihargai 25.000 per kilo. Itu pun masih bonus ke mereka ya. Terus kita coba potong jalur distribusi ya lewat bakul atau istilah di sini tengkulak. Kita langsung ke trading di pasar. Itu kita bisa jual sampai 30.000. Nah, cuma problemnya kalau trading di pasar itu kadang sudah punya pelanggan lama. Akhirnya coba kita kemas, kita tambahi bumbu, kita kasih kencur, kita kasih jeruk nipis, kita tambahin bumbu yang lain, kita kemas, kita marinasi. Nah, itu kita jual, sudah kita coba per kilo itu bisa sampai 40.000 per kilonya dengan pakai bumbu. Artinya di situ kita sudah punya keuntungan sampai 10-12.000 per kilo. Kalau di sini dari kami dilarang keras menggunakan kotoran hewan karena kita sudah dalam pengawasan dari kementerian maupun dinas. Kita mendapat CBIB ya. Untuk mendapatkan CBIB itu cara budidaya ikan yang baik, pakan itu harus sesuai SOP. Jadi kadar nutrisinya, kadar vitaminnya, apa yang dimakan ikan itu harus makanan yang jelas. Yang dikhawatirkan kotoran lain bisa mengandung amoniak atau mengandung racun atau mengandung hormon. Nanti dimakan ikannya sih bisa bagus, besar, tapi ikan yang tidak sehat, kasihan nanti yang mengkonsumsi. Kalau di sini bisa kita pastikan dari makanan yang sehat, hasil ikannya pun juga sehat. Output yang pertama dari perusahaan di sini atau kelompok perikanan di sini bisa mensejahterakan untuk anggota kelompok, tim kita semua. Dampaknya bagi masyarakat sekitar jadi ikut terangkat. Ada yang bekerja di sini. Kalau kita kurang ikan, kita bentuk plasma-plasma ya di sekitar desa ini. Akhirnya semua bisa sejahtera. Kita sebagai daerah yang aliran airnya banyak, yang terkenal dengan budidaya ikan, nah realnya kita menjadi sumber atau sentra perikanan di daerah kita, di Magelang khususnya. Saran atau tips buat para pembudidaya ikan ya. Kalau kita dengan cara-cara yang umum seringkali gagal dan gagal terus ya. Gagal itu karena nggak kuat beli pakan, karena suhu ekstrim banyak yang mati, cara pengelolaan yang tidak disiplin, ikan nggak besar-besar, akhirnya buang-buang waktu, tanah yang harusnya bisa buat bertani, buat ikan malah juga nggak ada hasilnya. Nah, kita fokus budidaya ikan. Jadi bibitnya harus diseleksi dengan baik, makanannya juga harus dengan nutrisi yang baik dan benar. Mudah-mudahan dengan metode yang tadi, yang terukur tadi, hasilnya akan bisa sesuai. Dengan sistem bioflok ini kita tercatat semua ya. pH-nya dicatat, DO-nya dicatat, suhunya dicatat, endapannya dicatat. pH apa? pH-nya dengan stabil, jadi ikan tetap segar, tidak asam, juga tidak terlalu basah. Kalau pH-nya rendah, misalnya kita naikkan lagi, pH-nya ketinggian, kita turunkan lagi. DO-nya, kadar oksigen terlarut. Nah, itu juga harus jelas. Kalau dalam kolam ini terasa sumpek, oksigennya rendah, nanti ikan lemes, bisa mati atau nggak cepat gede. Nah, itu tercatat ya, harus terukur. Kalau nggak terukur, nanti kita ikan lemes, pada mangap, semangat mangap semua, kita nggak tahu masalahnya apa. Terus suhu juga demikian, kalau terlalu panas ya kita tutup atasnya. Ya kalau kita terlalu dingin ya kita tutup juga di samping-sampingnya. Nah, jadi ibarat manusia tuh buat rekod medisnya tuh jelas gitu. Ya itu yang harus diperhatikan untuk budidaya ikan ya, biar kita kalaupun rugi tidak terlalu besar juga. Ikan itu kan makhluk hidup juga. Dia juga butuh sehat, dia juga butuh kenyamanan. Kalau ikannya nyaman, pikirannya ikan itu tenang, nah, pasti dia juga akan cepat besar gitu. Terima kasih pada yang melihara gitu. Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan sama teman-teman yang budidaya ikan ya. Kalau di kami, kita melihara ikan dengan hati yang tenang, kita dengan konsen, ikan ya kita tegur sapa lah. Ada istilahnya pagi, kita kasih makan itu nggak langsung satu ember kita tumbangkan, tapi pelan-pelan kita ajak ngobrol. Nah, namanya makhluk hidup ya, mungkin dia juga senang dengan perlakuan seperti itu. Beda, ikan yang langsung kita tumpahkan langsung seember, dengan kita kasih pakan pelan-pelan, sama kita ajak bahasa isyarat kita, dia senang. Kelihatan juga cepat gede, itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi paling tidak itu kan sugesti kita terbangun oleh ikan yang sehat-sehat, jadi kita juga semangat bekerja gitu. Pembina kita dari pemerintah, dari kementerian maupun KKP itu paling tidak diperhatikan makanannya yang baik, airnya yang bersih. Nah, itu saya rasa juga sudah cukup membuat ikan tenang, ikan nyaman. Ditambah lagi kalau kita lebih dekat lagi, kita perhatikan dengan fokus, itu lebih tenang lagi.
Pasti setiap hari kita berdoa biar ikannya cepat besar, cepat panen, mendapat nilai tambah buat anggota maupun masyarakat. Mudah-mudahan akan mengabulkan kalau kita bekerja mulai dengan doa tadi. Kalau dari saya sih, yang pertama, kalaupun kita punya dana atau biaya yang besar, jangan buat yang langsung besar. Mulailah maksimal 5 dulu, karena sistem biovlog ini unik ya. Gagal sekali dua itu hal yang biasa, lama-lama ketemu settingannya nanti, sampai terbentuk vlog yang bagus. Maksimal 5, artinya kita bisa mengontrolnya atau fokusnya tidak terlalu besar. Kalau sebesar ini langsung 60, kita bingung. Kalau pakai 5 bisa kita amati, kolam 1, 2, 3. Kalau cuma 1 apa 2 kolam kan cuma jenuh ya. Kalau 5 kan di sini nanti kita bisa buat perbandingan. Di sini coba kita kasih molasenya seminggu sekian, yang ini 3 hari sekali. Nanti lama-lama kita tahu sendiri secara alamiah. Karena dengan sistem biovlog itu kadar air di setiap daerah kan beda-beda. Kadar mineralnya, kadar kandungan air yang di dalamnya apa. Nah itu kan butuh proses dan waktu yang berbeda juga. Yang saya alami seperti itu ya. Iya, jadi pakai air dari sumur sama yang sungai itu prosesnya agak sedikit beda ya. Kita harus praktek baru bisa tahu itu. Kalau pencapaian rezeki ya lumayan lah. Nah dari hasil katakanlah sampai sekali panen itu kita 500 juta, terus dibagi 4 ya kurang lebih per bulannya kita ngelola keuangan bisa sekitar 100-an juta. Paling tidak udah cukup mensejahterakan dibanding kita budidaya ikan dengan cara konvensional. Udah hasilnya 3 kali lipat. Nah kalau kendala itu banyak sekali Mas. Yang pertama kendala dari SDM-nya. SDM itu kan karena namanya budidaya ikan itu kan nggak langsung nanam sekarang minggu depan gede. Nunggu masa panen itu juga butuh lama. Belum mental SDM kita kalau panas, kalau hujan kadang ngeluh. Nah itulah yang kita bangkitkan mental ke teman-teman di sini. Kita harus kuat ya sampai ikan ini panen ya. Karena ini bentuknya beda dengan sistem yang lain. Nah itu kendalanya kadang teman-teman ini emosinya belum stabil kalau belum mendapatkan hasil panen. Yang lain tuh dari cuaca, kalau panas sekali kadang ikan dulunya sering mati. Nah sekarang kita begitu cuaca panas sekali kita ambil tutup. Kalau hujan lebat ya kita juga setengah tutup juga karena nanti pH-nya bisa turun. Nah malam pun juga harus kita jaga, terutama oksigennya harus terjamin. Berarti kita harus standby siang dan malam. Nah bagi-bagi tugas. Ada yang jaga siang, ada yang jaga malam. Nah, intinya harus fokus kalau berhasil. Kalau bagi saya yang namanya kendala atau kegagalan itu suatu guru yang baik. Kalau kita nggak pernah jatuh, bagaimana mau bangun gitu loh. Misalnya jual ikan dulu kita nggak tahu ya, dibeli orang murah. Terus kita pikir, potong jalur distribusi nggak lewat bako lagi misalnya. Langsung kita ke pedagang pasar. Pedagang pasar juga susah, kita marinasi. Kita iklankan, bisa lewat online, bisa offline, kita ke pasar sendiri, atau kita buka counter di pinggir jalan, banyak hal lah. Alhamdulillah sampai sekarang kita malah pelanggan kita banyak, sampai Jakarta, Bandung, Surabaya, dan ikannya masih kurang. Kita harus kreatif lah intinya, harus merubah sesuatu yang biasa atau yang umum, jadi yang nggak umum. Ya, kuncinya kita kreatif dan inovatif. Kalau nggak ada masalah, kita nggak maju. Kalau perlu kita cari masalah, supaya kita ada objek buat inovasi. Ya, aslinya bukan nyari masalah yang tidak baik ya, memacu kita untuk kreatif. Harapan ke depan bisa menjadi kolam yang besar, bahkan ke depan harus bisa skala ekspor, karena kebutuhan di luar negeri juga banyak. Karyawannya sejahtera, warga sekitar juga ikut menikmati, bantu pemerintah juga dalam hal ketahanan pangan. Harapan kita di sini juga tempat untuk belajar budidaya ikan, biar teman-teman semua bisa melakukan budidaya ikan dengan baik, dengan benar, sehingga bisa mengurangi kerugian. Bila ingin butuh lebih lanjut ya kita sangat terbuka, kita tunggu, dan bisa kontak kami ya di nomor HP saya 0812 88 11 8594. Terima kasih.